Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok terakhir, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja bengkel yang sudah dilaksanakan pada minggu-minggu kemarin, Pak. Jadi dari grup saya ini ada 4 orang, yaitu Muhammad Aulia Alfarisi, Nabila Destrianti, Serap Kandastomo, dan Syauki Tanzil. Nah, tujuan dari proyek ini kami berempat membuat Safe Smart Bin. Nah, untuk tujuannya sendiri kita dapat menentukan mekanisme alat kerja. Yang kedua, mengetahui cara menerapkan sensor dalam mendeteksi sampah logam dan non-logam. Nanti bisa dideteksi oleh sensor proximity. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara menerapkan sensor anti-theft alarm pada alat. Nah, sebenarnya gini sih Pak, kan tadinya Pak Gali sendiri sebenarnya Pak Gali sendiri kemarin bikin proyek untuk individual sendiri, tapi kita punya rencana untuk menyatukan proyek itu semua. Kalau misalnya dari saya sendiri, itu proyeknya buat tempat sampah yang bisa membuka kalau misalnya didekati sama orang yang pengen membuang sampah. Kalau untuk Muhammad Aulia Alfarisi itu ingin membuat sensor anti-theft, anti-maling. Kalau Nabila Destrianti itu ingin membuat police light, dan Syauki Tanzil ingin membuat tempat sampah yang bisa memilah sampah logam dan non-logam. Nah, yang dibutuhkan adalah Arduino Nano 2. Kenapa 2? Karena yang pertama itu untuk main sistemnya sendiri nanti saya akan jelaskan. Yang kedua itu sensor ultrasonik, sensor peer, sensor proximity, motor servo, dan baterai untuk dayanya. Untuk progres kali ini, kita akan mengintegrasi rangkaian proyek dari laporan kami sebelumnya, dan desain skematika juga boardnya dari Eagle. Nah, untuk progresnya sendiri, saya akan tampilkan skematik dan panel flowchart-nya. Jadi, yang di atas kiri sini, Pak, ini saya dapat dari Pak Gali untuk mendeteksi orang jika kalau misalnya tempat sampah ini didekati dengan orang yang ingin membuang sampah. Nah, yang di bawah ini adalah dari Syauki Tanzil. Nah, kan kita maunya nanti pakai maunya pakai sensor proximity kan Pak, tapi karena di library Proteusnya sendiri nggak ada, jadi saya ganti dengan sensor ultrasonic dulu. Yang di kanan ini nanti desain akhirnya. Nah, yang satu lagi, kita membutuhkan satu microcontroller lagi karena untuk membuat sistem modular yang bisa dicopot dan pasang di tempat sampah kita sendiri. Nah, ini adalah flowchart sebelum jadinya, Pak. Untuk selanjutnya, saya akan jelaskan di sini, Pak, di laporan yang terakhir. Bisa dilihat di sini skematik desain yang sudah jadi. Kita menggunakan Arduino Nano karena lebih kompatibel, Pak. Di sini board desainnya. Sebenarnya nanti kita juga lebih gampang untuk memakai breadboard yang ukuran kecil sih Pak, untuk biar lebih gampang dan meminimalisir kesalahannya nanti kalau misalnya ada komponen yang nggak sesuai. Nah, ini source code-nya. Source code-nya sendiri kita harus memanggil library servo sendiri. Habis itu kita deklarasi servo sebagai objeknya. Ini seperti biasa, deklarasi pin. Dan di void setup ini kita nentuin port output sama inputnya. Dan juga servo attach untuk agar servonya berfungsi nanti. Nih, dalam void measure sendiri ini akan men-trigger sensor ultrasonik agar membaca posisi orang ketika mendekatnya Pak. Jadi kalau misalnya ada orang 50 cm sudah mendekat dari tempat sampah, nah bisa jadi tempat sampah tersebut akan terbuka sendiri. Nah, ini bisa diatur dari perhitungannya. Nah, void metal sendiri itu nanti masuknya ke yang sensor proximity-nya.
Untuk yang codingan sensor peer sendiri, ini dari Faris, Pak. Ini skematik desainnya untuk security sistemnya. Ini berikut flowchart-nya, Pak. Dari flowchart ini yang bisa kita lihat, pertama seperti biasa start deklarasi port void loop. Nah, dalam habis void loop ini saya akan memanggil void measure. Measure ini untuk mengukur distance-nya. 50 ini dalam hitungan 50 cm. Kalau misalnya 50 lebih kurang distance-nya lebih kurang dari 50 cm, dia akan membuka servo-nya sendiri, servo tutup tempat sampah. Kalau enggak, dia akan mengukur balik ke void measure dari codingan tadi. Nah, setelah itu habis dibuka 150 derajat, sampah terbuang kan orangnya langsung pergi, Pak. Nanti langsung tertutup lagi servonya. Nah, untuk void metal sendiri itu void proximity sensornya. Kalau misalnya bernilai true, dia akan membuangnya ke kanan. Kalau misalnya false, kalau misalnya non logam misalnya tidak terdeteksi, dia bakal membuangnya ke kiri dan langsung tertutup lagi. Nah, untuk desain tempat sampah sendiri, kemarin saya udah desain seperti ini, Pak, simpelnya. Tapi nanti untuk penyekatannya saya belum mendesainnya, Pak. Jadi untuk dari proyek kali ini yang kurang tinggal penyekatan sistem tempat sampahnya dan penempatan sensor peer itu sendiri. Itu aja, Pak. Tadi oke. Sebentar. Jadi tadi kan ada 3 fitur ya. Yang pertama adalah buka sendiri. Ya, buka sendiri. Iya, Pak. Yang kedua adalah bisa memilah logam. Jadi dimasukkan di bumper dulu. Iya, Pak, nanti ada bumpernya. Nah, nanti bumpernya itu asalkan, Pak, kalau misalnya sensor proximity-nya itu detect material logam, dia akan membuka servo ke 270 derajat. Nah, untuk codingannya sendiri, servonya itu di set ke 180, Pak. Jadi dia akan cuma swing gini ya? Iya, Pak, benar. Swing. Nah, terus tadi ketika yang sistem pertama bisa buka sendiri itu ketika setelah, jadi gimana sih? Buka dulu baru swing gitu. Jadi pertama kan misalnya ada A ingin buang sampah. Kalau misalnya distance-nya itu kurang dari 50 cm, dia akan kebuka tempat sampahnya, Pak. Nah, nanti kan si A-nya ini akan buang sampah. Setelah A-nya buang sampah ini, dia kan pasti ke arah yang lain kan, Pak, jalannya. Dia akan ketutup. Nah, dari situ sensor proximity-nya itu akan mendeteksi bahwa sampahnya itu logam atau non logam gitu, Pak. Jadi sensingnya itu setelah dia masuk ke tempat sampah. Pak, benar, Pak. Sensingnya itu ketika dia masuk ke tempat sampah. Iya, pas di tempat sampahnya udah masuk, Pak. Jadi nanti habis dia masuk ya. Jadi habis dia ngebuang nanti ada sekatnya lagi, Pak. Oke, terus yang ketiga anti theft. Anti theft-nya buat apa? Anti theft-nya itu misalnya kan kemarin untuk biar proyek kita bisa jadi satu, saya ingin memasukkan proyeknya Faris juga, Pak. Nah, anti theft ini sifatnya nanti bisa modular, bisa dipindah-pindahin. Anti theft ini kalau misalnya nanti kemarin sih idenya kalau misalnya tempat sampah ini ditaruh di bank gitu, Pak. Jadi kalau misalnya ada step keinginan pas lagi malam hari kita switch on, dia bakal bunyi via buzzer gitu, Pak. Kalau misalnya sensor peer-nya mendeteksi. Bukan. Maksudnya anti theft itu nanti kalau tempat sampah yang dicuri gitu terus bunyi. Bukan sih, Pak, kalau misalnya ada orang yang lewat depan tempat sampah gitu, Pak, kalau misalnya lagi malam hari. Misalnya kita set step gitu loh, Pak. Jadi biar masuk aja gitu loh, Pak, ke project kita. Kalau mungkin yang Faris tadi bisa bikin ini aja ya, anti theft buat kota amal ini lah lebih bagus ya. Daripada maksudnya kecuali ya oke. Apa ya? Itu yang harus ada bridging satu lagi nih anti theft nih. Ini mau kemana nih arahnya nih? Ininya. Oh, jadi kayak apa ya? Kayak ranjau gitu dia tiba-tiba
tempat sampahnya ternyata yang bikin bunyi gitu ya. Aneh sih. Makanya saya bikin modular gitu Pak, jadi bisa di tempat lain juga gitu Pak. Jadi Arduino-nya terpisah. Malah jadi aneh, ini kalau ada produk kayak itu kamu akan beli nggak? Kenapa Pak? Kalau ada produk kayak gitu kamu akan beli nggak? Belinya terpisah sih sebenarnya Pak. Mengapa nggak ini kayak yang Faris harus banget nih anti-theft masuk ke situ? Karena saya konsepnya kemarin kita berempat biar bisa semuanya masuk ke satu project gitu Pak. Kan pertama boleh. Maksudnya tapi anti-theft harus bener dong. Masih kemana? Maksudnya kayak kalau anti-theft itu ya setahu saya dia misalkan pakai GPS itu namanya anti-theft. Kalau ini berarti pas sampah ini hilang harus tracking. Ya, tapi intinya seberapa manfaatnya nih sampah kalian itu sampai dicuri orang gitu ya. Solusinya sampah apa? Itu kan sampah masyarakat. Nah beda lagi nanti. Enggak masalah itu. Nek dulu sih saya jadi ingat kalau masalah sampah sedikit cerita ke teman-temannya. Itu saya waktu itu PIMNAS saya waktu itu mahasiswa. Masalah tempat sampah sini itu justru dulu tuh saya ini pasang speaker gitu, jadi ketika dia nyala dia itu hidup musiknya. Nah saya masukkan ke dalam ini apa sebenarnya TK gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran anak-anak untuk membuang sampah itu di tempatnya karena ada bunyi gitu ya. Waktu itu berhasil malah ini ya pas semua tisu habis karena dibuangin di tempat sampah anak-anak. Maksudnya intinya harus ada tujuan ininya gitu. Tujuan ini menurutku ya, kalau untuk yang sampah ini yang sebagai anti-theft tadi mungkin sedikit disingkirkan, tetapi diganti ke level. Jadi ketika nanti levelnya sudah penuh, mendekati penuh, dia buzzernya nyala, itu akan lebih bermanfaat sih daripada anti-theft ya. Kecuali memang ada kamu menemukan satu fenomena di mana tempat sampah itu sering hilang gitu. Dan kalau itu pun anti-theft dengan model yang lain kan, harus kamu pasangin GPS sehingga nanti sampahnya di track nih yang nyuri siapa, itu masyarakat gitu ya. Itu sih menurut saya. Yes, mungkin nanti saya bisa ganti untuk ngedeteksi fullnya sih Pak nanti. Nah lebih ke situ. Jadi untuk nanti biar menghemat Arduino juga. Iya, maksudnya jangan maksain anti-theft. Yang pertama berarti yang saran saya adalah sampahnya itu agak besar, tempat sampahnya, jangan yang kecil. Karena apa? Biar kelihatan esensinya gitu. Jadi tempat sampahnya agak besar atau mungkin kamu buat pakai tong atau pakai apa yang jelas yang agak besar gitu ya. Terus habis itu nanti benar-benar ada mekanisme buffernya. Buffer itu dalam artian itu setelah dia dibuka gitu ya, terus dimasukin tempat sampah dimasukin, nutup, nah processing kan di situ kan, processing menentukan dia logam atau tidak gitu. Nah baru dia nyala. Jadi lebih di situ sih sarannya. Terus itu yang ketiga adalah yang level aja sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena waste management itu sekarang sedang berkembang. Jadi berangkatnya dari gini, ketika kita misalnya ada dinas PU gitu atau dinas kebersihan gitu, kan biasanya selalu muter-muter ya tempat sampah umum gitu. Ya dari situ kan bisa jadi kayak prioritas gitu loh. Jadi kayak sekarang sampahnya belum penuh, yang sekarang sudah penuh, oke sekarang saya ke sana dulu. Hal kayak gitu mah justru nanti pengembangannya lebih cerah daripada yang tadi gitu. Jadi intinya menurutku Arduino sebisa mungkin satu saja. Oke, terus pemasangan sensor ultrasoniknya di mana? Nanti kalau kucing yang lewat juga buka loh. Di depannya langsung Pak. Nanti kan codingannya bisa di setting lagi Pak untuk pembukaannya nanti. Kan kalau misalnya nanti kita pakai tempat sampah yang besar kan kucingnya di bawah Pak, kita di atas. Ya maksudnya ya mungkin bukan kucing ya, yang lain. Ya oke lah, jadi intinya gitu. Jadi intinya berarti yang ini saran yang pertama adalah masalah desain mekaniknya. Desain mekanik. Itu
harus ada yang pertama tempatnya bisa, terus pemasangan atau buffer, ada buffer. Jadi ini biar saya Pak Khalid kan, jadi kan ya kalau ada buffer yang sebelum untuk pemilahan untuk deteksi logam. Jadi itu semua sensor ini kan shielding kan, maksudnya tertutup kan? Iya Pak, tertutup semua nanti. Ya, jadi intinya ketika misalkan ada air dikit cipratan ini nggak direndam juga ya, ada cipratan itu oke. Terus ini peletakan semua komponen di luar tempat sampah kan? Peletakan semua komponen nanti atau di tempat sampah, berarti kamu sekalian di ini. Iya Pak, nanti palingan bisa diakalin sedikit sih Pak nanti. Nah silahkan saja, atau bisa di atasnya penutup, bisa di belakangnya tempat sampah. Jadi intinya itu harus luar ya sebaiknya. Iya Pak. Ada buffer untuk deteksi logam, terus tempat sampah itu ada deteksi logam, penempatan sensor ultrasonic, menempatkan sandal. Oke, terus di bagian fiturnya itu diberikan level ini akan lebih bermanfaat. Oke, mungkin gitu aja. Seperti itu ya. Udah semua ya. Terima kasih atas ini presentasinya. Ini coba saya save dulu. Nanti akan saya coba report ke Pak Khalid. Supaya Pak Khalid juga bisa menangkan dari sisi ini. Ya semoga ini ya nanti berjalan dengan baik. Tapi kalau masalah ya elektronik dan mikronya silahkan kita konsultasi dengan kami. Kalau memang ada permasalahan ini, perlu saya share ini ya, hasil reportnya atau kalian sudah mencatat masing-masing ya? Boleh Pak di-share Pak. Boleh Pak. Oke. Ini sebelum saya akhiri mungkin saya akan ini ya melakukan presensi bagi yang belum bisa. Pelan-pelan, jangan teriak-teriak pelan. Ini saja yang nanti kiri ini kecil. Caira ya, tadi Caira belum bisa. Terus latih, mau tidak ada. Rizky Nur ada ya tadi ya? Rizky Nur ada? Rizky Nur ada? Zubainindra, Afsar, Fabrian. Oke, mungkin seperti itu. Oke, teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan saya share, insya Allah akan saya share tadi hasil diskusi kita supaya menjadi catatan bagi teman-teman dan Pak Khalid untuk sebagai penilaian lainnya. Ya, terima kasih atas atensinya dan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Tadi saya belum absen. Saya tadi belum absen Pak karena pakai HP jadi nggak bisa pakai QR, nggak bisa scan QR. Sudah saya manual. Oh iya, terima kasih Pak. Iya.